Oke, selamat siang semuanya, shalom. Kenalin, aku Meli. Aku di sini sebagai host yang akan membantu berjalannya sesi 2 dengan tema Great Employee pada webinar kali ini. Nah, aku mau bilang makasih nih buat teman-teman yang udah mau menyempatkan waktunya buat join khususnya di sesi ini. Nah, kita mau di sini mau ngapain sih? Pastinya kita mau bahas-bahas mengenai tentang persiapan hingga gimana sih dunia pekerjaan itu, kehidupan dunia pekerjaan itu bagaimana. Nah, di sini tadi juga udah sempat dikenalin ya, aku mau ngenalin sekilas lagi nih, ada 2 narasumber keren kita. Ada yang pertama Kak Citra, narasumber kita pertama itu Kak Citra, yang nantinya akan sharing-sharing mengenai tentang Kak Citra sebagai employee itu gimana sih dari awal dia mulai persiapan pekerjaan hingga di pandangan dia untuk dunia pekerjaan. Lalu ada narasumber kita kedua, ada Kak Albert. Kita kakak pokok-pokok nih Kak enaknya Kak. Sama aja. Boleh deh, teman-teman boleh panggil kakak tuh Koko tuh katanya tadi. Ya, Kak Albert nanti yang akan sharing-sharing sebagai seorang praktisi HR nih. Ini lumayan banget nih buat teman-teman khususnya yang lagi mencari pekerjaan atau mungkin mahasiswa yang nanti mau lulus. Nih, kesempatan bagus banget nih buat dapet ilmu juga nanti di sesi terakhir. Maksud aku nanti setelah kita sharing-sharing akan ada sesi Q&A di mana teman-teman yang mau tanya-tanya mengenai yang berhubungan tentang bagaimana menjadi karyawan atau juga hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pekerjaan boleh banget nih. Oke, tanpa menunggu lama waktu kita mulai ya. Oke, yang pertama dari narasumber kita Kak Cita. Oke, aku mau ini deh, ini nggak bisa nih, aku mau coba spotlight nggak bisa, nggak apa-apa ya. Halo Kak Citra. Hai, halo semuanya. Ini banget ya, adem aja. Halo Kak, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Sehat. Kemarin baru kena COVID gue. Iya, tapi udah ini udah totally pulih. Cepet kok. Kayaknya kakak kalau misalkan sakit tuh kayak cepet ya, soalnya happy banget gitu kelihatannya. Yang bergembira adalah obat. Gue pengen nari-nari kemarin dapet negatif. Mantap. Keren. Oke nih Kak, jadi nih kita sekarang nih mau ngebahas nih Kak mengenai tentang dunia employee atau khususnya nih tadi kita juga udah sempat kan dapat profil kakak dengan profil kakak yang udah keren banget, udah berpengalaman banget nih sebagai seorang karyawan pastinya. Mau nanya dong nih Kak, boleh gak sih kakak ceritain tentang pengalaman kakak bagaimana awal dari kakak memilih pekerjaan untuk pertama kalinya? Terus kira-kira pertimbangan-pertimbangan apa aja sih Kak yang kakak jadiin suatu hal untuk kakak memilih pekerjaan tersebut kayak gitu. Boleh nih Kak cerita-ceritain. Oke, aku sharing ya. Boleh. Aku sebetulnya happy sih aku ngelihat grup ini nggak terlalu banyak karena sebetulnya buat aku pribadi pada saat setelah lulus kita kan namanya habis mahasiswa kita nggak punya uang ya. Kita nggak punya uang, terus mungkin link kita terbatas sama teman-teman yang di sekitar kita, sekampus kita, atau ikatan alumni, atau mungkin dosen, atau paling banter akhirnya kita masuk ke job street atau nggak kayak LinkedIn. Nah, itu waktu pertama aku milih pekerjaan pertama, itu pertama aku nyari dapet infonya dulu. Infonya macam-macam, jangan mungkin aku sharing di sini, teman-teman jangan malu ya untuk nanya ke dosen atau nanya ke keluarga. Karena kan keluarga banyak ya, ada keluarga kecil, ada keluarga besar. Setiap komunitas yang kamu punya, manfaatin itulah. Karena bisa jadi informasi itu ada, tapi memang tidak semua informasi juga beredar umum, beredar luas. Jadi kayak gue ngerasa sampai sekarang itu nggak konsisten nih, aku ke gue.
Sorry. Apa-apa Kak, santai aja. Di sini kita mau santai, ngobrol-ngobrol santai aja. Oke. Karena aku ngerasa sampai sekarang sebetulnya banyak informasi itu tidak beredar luas. Jadi kayak ada beberapa informasi yang disampaikan lewat grup-grup chat WA. Itu biasanya informasi-informasi dari orang dalam. Atau bisa ke keluarga juga sama, kayak di grup-grup keluarga WA, itu juga suka beredar. Instagram sekarang banyak. Selain juga sama yang informasi resmi itu selain dari Jobstreet, LinkedIn sama Ikatan Alumni. Tapi teman-teman, kalau misal aku boleh saran sih, pokoknya buka mata selebar-lebarnya mungkin, terus jangan malu nanya, jangan malu untuk Kak, aku kalau misal aku mau ini, aku ngirim apa, aku ngirim kemana gitu. Nah itu pada saat kalian mau apply sesuatu, kalian pastikan kalian kasih yang terbaik gitu yang kalian punya. Kalau misalkan emang level pengetahuan di Microsoft kan juga mungkin beda-beda ya. Ada orang yang cakep banget bisa bikin surat kurikulum vitae itu udah keren abis, kreatif abis ngelihatnya juga asik. Tapi ada juga orang yang mungkin belum bisa. Nah, yang belum bisa, pastiin kalian tingkatin level pengetahuan kalian supaya at least minimal kalian bisa ngasih kurikulum vitae yang bagus. Yang istilahnya yang attract lah. Mungkin Kak Albert nanti masih bisa lebih share lagi lebih dalam dari segi HRD-nya seperti apa. Cuman kan aku dari sisi aku mahasiswa yang baru lulus saat itu, aku ngeliatnya seperti itu. Gitu. Cara memilihnya pertama ya tadi ya aku dapetin infonya dulu, terus kemudian ya doa kenceng-kenceng teman-teman. Yang mana yang Tuhan buka jalan. Mana Tuhan buka jalan. Nah, kalian beneran ini beneran berdoa serius. Aku nggak cuma ngerasa karena emang kita modelnya anak Tuhan ya. Iya dong doa. Enggak, tapi emang serius itu real banget. Aku ngerasa waktu doa pertama, oh ini nih kebuka jalan. Kita kerasa banget bahwa emang Tuhan buka jalan di situ. Kalau misalnya emang Tuhan berkehendak, ada aja jalannya lurus ke situ. Mudah sekali. Karena aku berapa kali tadi kan kalian udah tahu ya aku ada switch. Kalau misalnya guru les, oke lah. Itu kan jadi ini ya, pekerjaan sampingan sementara menunggu lulus. Tapi kalau misalnya di 3 perusahaan setelahnya, itu aku pada saat apply bisa nggak dapet apa, pokoknya ada aja kendalanya, entah jauh, entah emang nggak dipanggil lagi. Terus tapi begitu ada masuk satu tempat, bet cepet banget. Kayak perusahaan aku terakhir itu, aku tadinya rencana mau resign udah hampir 2 tahun yang lalu, hampir selama 2-3 tahunan. Aku pengen resign dari Hokben, pasti nggak dapat mulu surat, banyak dramanya lah surat resign gue sempet ditolak, cuman masuk ke laci doang, udah gitu dirobek-robek, dibuang. Terus, tapi ada momennya akhirnya ternyata pas kebuka jalan, ya udah interview lolos, segala macam uji coba lolos, tiba-tiba dapat aja gitu. Maksudnya selalu ketahui timing yang tepat lah. Pasti ada timing yang tepat. Kalau emang Tuhan buka jalan di mana kita mau melangkah di situ Tuhan kasih, maka pasti ada jalannya. Walaupun emang agak-agak out of box ya. Maksudku agak-agak nggak kepikiran. Tapi ya tadi kan kita harus tahu dulu informasinya, ada sumber informasi, terus kita mau improve diri, mulai dengan bikin CV, bikin segala macam yang buat kebutuhan untuk daftar kerja, lalu kemudian doa, dan bikin pertimbangan-pertimbangan. Begitu udah ada di depan mata, kalau misalnya aku sih kemarin pertimbangannya, itu pertama jarak antara rumah sama kantor. Mungkin kalau teman-teman yang ngerantau, itu mungkin tidak masuk hitungan. Tapi buat beberapa orang, apalagi buat cewek, itu masuk hitungan. Kalau jaraknya jauh, berarti nanti akomodasi saya seperti apa? Mau ngekos, mau pulang pergi tiap hari, ada plus minusnya. Dan semuanya tolong diperhitungkan sama teman-teman yang buat
ngekos juga, kalaupun teman-teman ngerantau kan pasti ngekos tuh. Itu diperhitungkan berapa nanti biaya kosannya. Ongkosnya, bensinnya berapa. Karena nanti itu akan ngaruh ke perhitungan kalian untuk terhadap gaji pada saat nego gaji. Jadi tadi untuk yang pertimbangan jarak, lalu yang kedua buat gue ya gaji coy. Kita nyari duit, bukan nyari amal. Mungkin kalau misalkan yang bekerja di NGO gitu kan mungkin beda. Kalau misalnya saya, kalau misalnya aku sih salah satunya yang pertama perhitungannya gaji berapa. Masih balik modal enggak? Aku kalau misalkan aku pulang pergi ke situ, oke, misalkan gaji pertama misalnya 100.000, misal 100.000 sehari. Aku makan berapa? 20.000. 3 hari berapa? 3 kali sehari atau 2 kali sehari itu berapa? Ongkosku berapa? Aku masih balik modal apa enggak? Itu masuk perhitungan. Lalu ketiga, fasilitas. Fasilitas apa yang kita dapatkan? Kalau misalkan untuk anak baru, kalau kata aku sih nggak usah terlalu macam-macam ya. Maksudnya nggak usah yang nyari harus pakai laptop, harus dapat laptop, harus dapat tunjangan apa, misalkan harus dapat motor apa segala macam. Jangan itu dulu teman-teman. Kalau menurut aku cari ilmunya dulu gitu. Karena kalau enggak gerak. Puji Tuhan kalau emang dapat perusahaan yang oke gitu kan, misal multinasional gitu. Tapi biasanya pun perusahaan multinasional setauku kayak teman-teman aku, mereka berawal dari perusahaan biasa yang excellent di perusahaan biasa tersebut, baru kemudian ditarik. Itu, lalu selanjutnya restu orang tua sama keluarga, sama ya, passion sih. Uang bukan segalanya, tapi passion juga bukan segalanya. harus imbang. Itu sih sejauh ini aku dapat kerjaan, cara milihnya sama pertimbangannya. Itu sih Mel. Oke, thank you Kak buat sharing-sharingnya. Jadi tadi banyak banget ya yang di-sharing dari kakak. Mulai dari tadi tuh untuk jangan malu dan terus buka mata untuk nyari-nyari. Terus tadi juga ada satu yang paling penting juga nih tentang doa ya. Terus aku tadi juga ini sih agak ngeh yang kakak bilang izin orang tua gitu, karena sebenarnya kan ada yang bukan jadi pertimbangan dia, tapi ada yang dijadiin salah satunya patokan buat pilih kerjaan. Oke, thank you Kak untuk sharingnya. Nah terus nih Kak, tadi kan kakak udah cerita-cerita tentang awal mula kakak buat milih pekerjaan tuh, khususnya pas baru lulus katanya nih. Nah pas udah kerja nih Kak, kakak kalau dari sisi kakak nih, kakak pernah ngalamin kendala-kendala gak sih Kak saat bekerja nih? Kita tahu katanya, bukan katanya sih, setiap pekerjaan pasti punya kendalanya masing-masing. Nah kalau untuk kakak sendiri nih, kakak pernah ngalamin kendala apa aja sih Kak? Terus gimana sih seorang Kak Citra mengatasi kendala-kendala tersebut pas udah berhadapan sama kendala tersebut kayak gitu? Boleh dong Kak ceritain. Oke, kendala-kendala tuh ya sebetulnya dimanapun kita berada pasti ketemu kendala. Kendalanya juga mungkin beda-beda. Tapi kalau misalnya buat aku secara umum kendala itu waktu kita masuk gabung suatu tempat, apalagi kita dalam dunia pekerjaan, pertama yang menjadi kendala utama adalah untuk membangun dalam pembangunan kepercayaan. Kendalanya pertama itu bangun kepercayaan. Bangun kepercayaan antar tim. Biasanya kan kita namanya karyawan baru masuk tuh mereka udah biasa namanya kantor tuh atau tempat kerja, mereka tuh biasanya udah ada link-linknya, maksudnya udah ada lingkaran-lingkarannya. Minimal lingkaran satu blok meja. Katanya circle Kak, kalau anak-anak oh iya, ini circle. Tergantung circle ya. Nah, circle itu biasanya banyak. Kalau misalnya, oh ini entah per circle meja, blok meja atau ruangan atau departemen, divisi, bangunan kadang-kadang itu beda-beda. Nah, bangun kepercayaan pertama yaitu tadi namanya karyawan baru seret masuk gitu kan ke dalam, kita udah punya modal nih. Oh, gue masuk misalnya apa areanya,
Aku biasanya kan quality control ya, aku paling lamanya. Oh ya udah, aku dengan segala ilmu, aku lulusan IPB nih gitu kan, karena aku kebetulan kuliah di IPB. Aku lulusan IPB, ngambil ini, aku punya pengetahuan ini. Listnya panjang tuh udah, kita udah punya list panjang. Itu tuh informasi yang kita punya itu belum tentu bisa dimasukin langsung ke dalam dunia pekerjaan, guys. Karena biasanya, lu siapa sih, anak baru? Atau aku sharing, aku pernah di kantor yang di satu kantor, aku ngebahas waktu itu lagi ada masalah soal bakso. Mereka mempertanyakan, kok bakso ini warnanya hitam ya? Selama ini nggak pernah hitam. Nah, aku dengan ilmuku aku bilang, loh, bakso hitam itu normal kok selama ini kayaknya karena masa tunggunya dia itu kelamaan di ruangan. Jadi nggak langsung dibekukan. Sehingga dia berubah warna. Atau dia kemungkinan kedua dia bisa shock thermal, apa istilahnya. Pokoknya momen itu orang tuh nggak ada yang percaya sama aku. Jadi mereka lebih nyalahin tuh, ini produksinya salah nih bikinnya. Kalian yang masuk ke dalamnya. Pokoknya macam waktu itu sampai tak printin artikel yang menginformasikan bahwa warna bakso kehitaman itu normal. Sampai ya toh begini toh. Coba deh. Tetap aja walaupun ada artikelnya pun tetap harus uji coba dulu gitu. Jadi makanya tadi salah satu kendalanya itu kepercayaan yang belum mereka bisa percaya sama kita, itu tetap harus dibangun pelan-pelan gitu. Kita nggak bisa minta mereka, lu percaya dong sama gue, lulusan IPB gitu loh, ternyata tetap aja. Itu nggak kepake, guys. Terus kendalanya yang kedua, tadi bangun hubungan ya, teamwork, karena yang namanya kita bekerja itu kan semuanya pasti harus ada kerjasamanya ya. Dan di perusahaan aja ada divisi PPIC, ada divisi quality, ada divisi purchasing, ada divisi marketing, ada divisi operasional. Semuanya kan emang dibangun bukan jadi one man show kan, tapi semuanya dibangun emang per part-part bagian tubuh gitu. Biasanya kalau kita kayak di Jemaat itu ada yang jadi matanya, ada yang jadi hidungnya, ada yang jadi tangannya. Nah, itu nggak bisa. Kalau misalnya kalian sering dengar juga, mata nggak bisa dengan sombongnya berkata, karena gue lo bisa ngelihat gitu kan, nggak bisa. Ya iya bisa ngelihat, tapi kalau misalnya mata doang juga kan nggak berguna kan. Nah itu bagaimana kita membangun hubungan sama teman-teman kantor, sama teman-teman yang antar divisi, itu bisa jadi kendala juga. Terus sama yang terakhir kalau kataku itu penyesuaian dengan budaya. Penyesuaian dengan budaya kerja di mana kita berada. Kayak aku ngerasa budaya kerjanya Sirat sama budaya kerjanya Hokben sama budaya kerjanya Sate Khas Senayan itu beda banget. Hokben dengan segala kejapanisannya, Sate Khas Senayan dengan segala keorientalan Jawanya. Kayak misalkan aku di Hokben, kalau aku salah, aku akan dengan percaya diri, dan aku akan bilang aku salah, aku akan minta maaf. Karena aku dikasih budaya kantornya seperti itu. Nah, tapi begitu aku satu lagi, misalkan di Hokben itu aku harus jalan cepat. Karena aku harus bekerja cepat. Nah, tapi begitu aku pindah ke Sate Khas Senayan, di sini tuh harus kalem. Jadi kalau kerja cepat, jalan cepat, orang malah nggak bisa ngikutin. Yang ada karena begitu orang nggak bisa ngikutin, oh ya udah lo jalan aja sendiri, jatuh aja sendiri. Kalau misalkan ya itu makanya beda. Dan itu satu hal yang budaya kerja itu yang menurut aku yang harus kita selesaikan. Dan cara menyelesaikannya ya mau nggak mau ya bangun komunikasi. Dari 3 hal tersebut sebetulnya kan itu semuanya hubungannya sama komunikasi kan. Bangun kepercayaan, bangun hubungan, sama mempelajari dan terbiasa dengan budaya kerja. Dan semuanya cuma bisa diperoleh dengan komunikasi yang kita nggak bisa maksain, mereka harus percaya sama kita, tapi kita yang gimana caranya bisa ngeblend. Minimal
ngeblend sama area-area yang seblok atau satu ruangan sama kita dulu. Tapi akan menjadi menarik saat kita bisa membangun hubungan sama teman-teman antar divisi. Dan itu akan jauh lebih menyenangkan, karena banyak hal sebetulnya bisa diselesaikan dengan omongan. Aku ngelihat itu banyak hal yang namanya kita pekerjaan itu sebetulnya buat aku, apalagi kita kerja, kalau misalnya mau teman-teman juga mau terlibat dalam pekerjaan, itu pasti harus banyak banget masalah yang bisa muncul. Nah, kalau misalkan masalah muncul itu kan kita nobody's perfect ya. Nah, begitu masalah muncul, menyelesaikannya, kalau misalkan lo cuma kerja sendiri, maka lo akan menanggung masalahnya itu sendiri. Menyelesaikannya sendiri, tanggung jawab sendiri. Tapi kalau misalkan lo kerja sama, banyak hal bisa diselesaikan dengan baik-baik. Dan itu yang bermanfaat banget untuk komunikasinya. Sampai situ sih kendala dan cara penanganannya, guys. Oke, jadi cara garis besar untuk kendala yang kakak hadapin itu mengenai adaptasi dan budaya ya kak ya, kalau dan cara penanganannya lebih ke bangun hubungan lalu kerjasama. Jadi thank you kak untuk sharingnya. Nah, 2 pertanyaan terakhir nih kak dari aku. Kakak selama bekerja pasti ngalamin yang namanya kejenuhan. Kakak pernah gak sih? Pernah ya? Sering. Oh sering katanya. Iya. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, tadi tuh untuk kejenuhan sendiri, bagaimana sih kakak ngadepin? Karena jujur, aku pribadi kan aku pernah bekerja nih juga, dan teman-temanku juga banyak yang sudah bekerja. Rata-rata teman-temanku dan aku pun pernah curhat tuh tentang kejenuhannya dalam bekerja gitu kak. Kalau misalkan untuk kakak nih, dari kakak, gimana sih kakak ngadepin pas kakak lagi ngalamin kejenuhan itu? Aku biasanya ada project sendiri. Jadi aku bikin project. Project itu bisa project pribadi, bisa project perusahaan. Project pribadi itu dengan kita konsep pengembangan diri sih, Kaizen. Misalkan, tadi prinsip aku tuh selama aku kerja, nobody's perfect. Aku bisa salah, temanku bisa salah, anak buahku bisa salah, atau atasanku juga bisa salah. Nah, tapi at least kalau misalnya kayak aku ke timku, aku bilang, ya nggak apa-apa hari ini lo salah. Yang penting, besoknya jangan salah yang sama. Ya, itu yang jadi project pribadi itu, hari ini aku boleh salah, besok jangan salah lagi yang sama. Kedua, hari ini aku terkait dengan produktivitas. Hari ini aku misalkan bikin satu produk, aku perlu 5 detik. Nggak apa-apa, aku hari ini 5 detik, tapi dengan cara yang benar. Besok, aku 4,5 detik ya. Jadi itu yang bikin kejenuhan kita berkurang, karena untuk bisa improve itu diomonginnya gampang, tapi dilakuinnya susah. Itu jadi perlu waktu lama juga tuh biasanya. Ada yang cepat, ada yang lama lah, tergantung dengan tingkat kebesarannya. Tapi itu satu yang bikin nggak bosen. Lalu yang kedua, training sama development. Ini mungkin balik lagi nanti mungkin Kak Albert masih bisa mengembangin lebih oke banget. Cuman buat aku secara karyawan, kalau kamu lihat tadi kan posisi aku kan berubah-ubah ya, terutama di Hokben. Di satu perusahaan aku bisa jadi QC, bisa jadi QA, bisa jadi team leader, bisa jadi production engineering. Nah, selama aku 8 tahun aku kerja di Hokben, aku paling banter di posisi yang sama itu 3 tahun karena atasanku tahu bahwa aku anaknya bosenan. Jadi daripada aku resign, dengan aku dipindahin. Atau kalau misalnya aku udah lama nih dikasih project lama selesai, ini terus kasih project lagi selesai, projectnya yang setipe. Istilahnya dari sisi produktivitas aku udah mentok udah paling cepatnya udah segitu. Nah, ntar biasanya dia ngasih tugas lagi yang lain. Yang kadang-kadang gue sampai gak kepikiran apa pula tugasnya. Lalu ya sisanya bayangin aja, anak QC QA dari yang basicnya QC QA tiba-tiba ditarik jadi production engineering yang Hokben itu belum pernah punya production engineering. Jadi saya orang yang pertama yang ditunjuk jadi production engineering, yang disuruh belajar jadi production engineering dan bikin job desk production engineering sendiri. Kayak gitu. Terus apalagi ya? Sama kalau misalkan emang mentok banget ya udah di posisi.
Oke. Oke, keren. Jadi kalau dari kakak tadi bilangnya punya project sendiri ya, punya project sendiri untuk pribadi juga. Aku ngeliatnya dapat dukungan juga sebenarnya dari perusahaan ya. Oke, thank you Kak. Nih aku pertanyaan terakhir buat kakak, sharing-sharingnya untuk kakak pribadi nih. Pertanyaan terakhirnya itu gimana sih Kak tips dari kakak untuk menjadi pekerja yang sukses? Oke, tips aku mungkin singkat aja. Pertama, kenali diri sendiri dulu. Aku itu orangnya kelemahannya apa, kelebihannya apa. Kayak misalnya aku tahu aku kelemahannya aku lupaan. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kekuatan, itu bisa kita jadiin peluang. Tapi kalau kelemahan itu yang tadi, kalau contohnya gue ya project pribadi. Karena gue lupaan, maka gue harus mencatat. Kalau misalkan ternyata susah mencatatnya di buku, maka gue harus beli catatan yang kecil. Masukin ke kantong. Ternyata masih ribet juga masukin ke kantong. Ya udah, pikir lagi kan, masukin kemana? Oh, ke handphone, dibawa kemana-mana. Maksudnya yang kayak gitu-gitu loh, mungkin kecil, tapi masih bisa diimprove, dan itu pertamanya harus mulai dari kenali diri sendiri dulu. Terus tipsnya yang kedua itu bangun hubungan, komunikasi dengan siapapun, hormati semua orang yang ada di perusahaan, mulai dari OB sampai direksi. Maksudnya, jangan cuman karena dia direksi kemudian kita respect, tapi jangan sampai istilahnya sampai ngejilat atasan. Nah, jangan sampai juga kita nggak respect atau kita memperlakukan OB kita atau satpam kita semena-mena. Karena tetap aja mereka juga adalah orang-orang yang cari uang di sini. Sama-sama bakul nasi yang sama loh. Sama-sama satu perusahaan. Terus apa ya? Bangun personal image kamu mau dikenal seperti apa? Mau jadi ya mungkin macam-macam ya orang, ada yang mau dianggap baik, mau dianggap anak Tuhan, mau dianggap apa, itu it's up to you, terserah. Lalu hati-hati dengan hatimu. Karena nanti kalau di kantor itu pasti ada banyak momen, mungkin kita mungkin ada momen yang glorious moment gitu. Kita udah berhasil bangun project apa, dapat selesai dengan mungkin yang baik, terus kemudian wah gila, gua nih. Apalagi kalau misalnya kita tim leadernya gitu ya. Ih, gila. Jangan sombong. Atau tiba-tiba nanti kita ketemu temen yang pasti ketemu temen yang nyebelin, yang mungkin secara frontal, secara langsung ataupun nggak langsung itu bisa ngejelekin atau misal bikin kita ngedown. Misalnya ada enemy lah gitu, yang emang nggak suka kita, mau lo berbuat baik apa nggak baik juga tetap nggak suka sama lo gitu kan, itu ada. Nah, tapi jangan sampai kemudian pada saat orang-orang yang seperti itu ketemu musibah atau ada peluang untuk lo ngebales dia, lo lakuin itu. Jangan sampai lo dipandang jahat sama Tuhan. Dan kan jangan lupa ya, Tuhan itu kan ngeliat hati, bukan cuman secara muka doang. Gila, muka gue senyum. Walaupun di depan dia, gue senyum. Yang ngeselin gitu kan. Tapi jangan, ya itu satu, tapi jangan sampai timbul dalam hatimu untuk mencelakakan atau ngetawain dia pada saat dia jatuh pun nggak boleh. Jangan sampai kamu dipandang jahat sama Tuhan. Gitu. Makanya jadi hati-hati dengan hatimu. Konsisten, sama terakhir prinsipnya Kak Rudi, second mile. Itu sih. Oke, thank you Kak Citra buat sharingnya. Keren banget, banyak banget masukan, juga reminder dari kakak nih. Yang pastinya semoga teman-teman yang mungkin sekarang lagi cari kerja atau lagi kuliah dan nantinya mau pas lulus mau langsung kerja bisa dapat ilmu banyak banget dari pengalaman kakak yang udah kakak sharingin tadi. Terima kasih Kak, kita kasih tepuk tangan dulu untuk sama-sama, semoga bermanfaat. Iya, bermanfaat banget pasti Kak. Thank you Kak. Oke, nah tadi kita udah ngedengerin sharing-sharing keren dari Kak Citra sebagai dalam posisi kakak sebagai
pegawai atau employee. Nah, sekarang kita mau dengerin nih sharing-sharing dari Kak Albert yang berperan sebagai praktisi HR perusahaan. Nah, buat teman-teman nih yang lagi persiapan untuk cari kerja, ini bakal banyak manfaatnya banget pastinya, wawasan baru. Nah, kita dengerin baik-baik. Nah, kita sapa dulu Kak Albert. Hai Kak Albert. Hai. Oke Kak, tanpa menunggu waktu lama lagi, kita langsung aja nih Kak. Pertama nih, aku mau nanya nih Kak, Kakak sebagai praktisi HR perusahaan, boleh gak sih Kak nih ceritain secara umum nih Kak, proses rekrutmen yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, terus abis itu kriteria calon pekerja seperti apa yang biasanya diminati oleh suatu perusahaan itu sendiri. Sebagai nih, cara lihat Kakak nih sebagai seorang HR. Oke, thank you buat pertanyaannya ya. Yang pertama saya apresiasi dulu nih buat Citra, tadi keren banget Citra. Nah, itu pengalaman nyata ya, lulusan IPB yang berprestasi gitu ya. Nah, teman-teman, saya sih sebenarnya lebih senang tanya jawab gitu ya sama teman-teman langsung gitu ya, supaya saya tahu the real problem of you gitu kan, karena masing-masing pasti beda masalahnya. Sebenarnya kalau sekarang apa proses rekrutmen di perusahaan gitu ya, saya sendiri memang di HRD sudah cukup lama ya, dari tahun 2003 ya, dari 2003 ya, jadi itu 20 tahunan gitu ya, 20 tahunan. Kriterianya sih simple ya, kalau dulu sih masih jadul, kirim hard copy gitu ya, pakai apa pos dan sebagainya, sekarang udah nggak ada. Sejak waktunya bisa kirim PDF kita WhatsApp, email gitu kan, besoknya langsung dipanggil. Jadi prosesnya ya you just prepare the best CV of you gitu kan. Nah, CV-nya kayak gimana? Googling aja, sekarang di Google template-nya banyak banget gitu ya. CV English gitu kan, CV bahasa Inggris langsung muncul tuh. Nah, nanti rekrutmen paling tinggal ngeliat gitu kan, ngecek. Kalau kalian masuk CV itu pasti banyak banget gitu ya. Selama saya kerja gitu ya, saya udah pernah nge-review loh Jobstreet. Kalau dibilang tadi Cita, Jobstreet ribuan pelamar gitu kan. Nah, kalian unggulnya apa dibanding yang lain supaya dilihat. Nah, ini yang jadi masalah gitu ya. Nanti saya kasih di pertanyaan kedua, nanti saya jawab. Yang kedua sekarang di LinkedIn gitu kan, orang lebih suka ngelihat di LinkedIn. Sekarang LinkedIn ini lagi naik daun. Jadi kalau teman-teman belum punya LinkedIn, mahasiswa gitu ya. Kalau mahasiswa saya S1 semua wajib tuh punya LinkedIn gitu ya. Apalagi mahasiswa saya S2 udah pasti punya LinkedIn gitu ya. Nah, teman-teman yang pasti you show yourself gitu ya. Tunjukkan dirimu gitu sehingga mereka bisa ngelihat gitu, bahkan ngecek langsung ke IG kalian, ke sosial media kalian nggak ada cacat gitu ya, jangan suka nyampa, jangan suka ngomong-ngomong yang aneh-aneh, kadang-kadang suka usil HRD, suka ngecek gitu kan, CV-nya masuk, dicek gitu kan, wah kalau suka aneh-aneh langsung di skip tuh ya. Ya habis itu dipanggil interview, habis itu psikotes, habis itu ya nego gaji gitu ya. Ada perusahaan yang cukup gede, paling medical check up. Nah itu proses secara umum ya, itu sih umum sih, proses umum. Nah, yang penting bagaimana supaya CV kita beda sama yang lain, CV kita dipanggil gitu. Tapi kalau yang saya tahu sekarang itu selain LinkedIn ya, yang paling banyak diminati juga referrals. Referrals itu karena kita punya temen, gitu, bukan karena kita KKN gitu ya, punya orang dalam, bukan. Tapi karena perusahaan butuh juga track record yang dikenal gitu kan. Nah, sekarang udah naik daun tuh, udah 20%, 30%, 50% orang cari yang by referrals. Jadi kata Cita tadi di WA WAG disebar-sebarin gitu kan. Kayak saya sekarang mencari sekitar 200-an posisi nih gitu ya. Jadi 200 lebih posisi saya sedang cari nih. Nah, karena saya di konsultan juga, bantu jadi head people di sebuah organisasi juga, saya juga entrepreneur juga. Nah, jadi saya masih banyak tektok-tektok yang lain. Jadi kalau ada yang bilang sekarang saya cari kerjaan susah, kata siapa gitu ya. Yang susah itu kalau yang nggak memenuhi kriteria yang kedua. Nah, yang kedua ini saya mau cerita nih. Nah, yang kedua kalian harus be qualified, harus punya kualifikasi gitu ya. Nah, kalau kalian melamar sebagai bagian sales harus punya kualifikasi sales, harus punya pengalaman sales gitu. Saya kan masih fresh graduate, belum pengalaman sales. Siapa bilang kalian belum punya pengalaman? Kalian kuliah itu 3 tahun, 4 tahun itu pengalaman. Nah, jadi ketika dilihat CV-nya sama perusahaan itu akan dilihat nih. Bagi saya berprestasi itu ada dua.
prestasi secara akademik dan prestasi secara organisasi gitu ya. Akademik nggak penting kata siapa gitu kan. Ada perusahaan sampai sekarang cari MT itu IPK minimal 3,5 loh. Tapi nggak semua perusahaan ya. Ada beberapa perusahaan, tapi kebanyakan memang minimal 3 nggak apa-apa. Tapi kan artinya harus be the best juga dalam kuliah teman-teman nih. Nah, jadi nggak ada alasan saya sibuk pelayanan gitu kan. Kenapa enggak gitu sibuk pelayanan tapi juga bagus pendidikannya. Jadi akademik harus prepare the best gitu ya. Organisasi nggak kalah penting. Jadi biasanya karena kalian fresh graduate, susah cari kerja, kompetisinya sama orang yang udah pengalaman. Yes, memang sedikit lebih susah. Itu kenyataan gitu ya. Karena persaingan ketat, banyak sekali yang melamar posisi yang sama gitu kan. Nah, kuncinya teman-teman ketika kuliah organisasi, mau organisasi di BEM, di himpunan, di gereja, di organisasi sosial, di keagamaan, aktif organisasi. Supaya kalian kelihatan pernah mimpin orang di sana, pernah capai target sesuatu di sana, apalagi misalnya di PB gitu ya. Jadi dana usaha, bagian dana usaha, cari dana untuk event, dananya event 5 juta misalnya suatu event, dia harus banting tulang, cari tahu, cari caranya, deketin perusahaan-perusahaan supaya mau pasang iklan dan sebagainya sampai 5 juta atau bahkan 10 juta terkumpul. Kesusahan kalian ketika mencari dana, cara kalian untuk mencari dana dan hasilnya seperti apa, itu jadi perhitungkan. Itu diperhitungkan. Jadi nanti di CV kalian harus kalian tulis tuh. Jadi selain kuliah di kampus ternama IP sekian gitu ya, kalian juga tunjukkan bahwa kalian berprestasi di organisasi. Pernah jadi himpunan, the best apa gitu ya, atau kalau dapat scholarship tunjukkan semua. Jadi hal yang baik yang kalian tunjukkan ya udah kasih lihat aja di CV itu gitu. Karena kalau cuman di CV-nya mau template-nya bagus ya, CV template tuh banyak banget. Tapi isinya cuma nama, nomor telepon gitu ya, kuliah di mana. Tapi cuma gitu doang, so what gitu. Kalau kalian fresh graduate itu susah dilihatnya. Bedain kalian sama ribuan pelamar lain atau ratusan pelamar lain apa? Harus ada yang menonjol. Nah, menonjol itu prestasi kata kuncinya. Prestasi di akademik, dapat beasiswa, prestasi di organisasi, pernah jadi ketua sesuatu, ketua himpunan, pernah cari dana usaha dan whatever. Intinya adalah jadi berbeda gitu. Kalau nggak bakal dilihat gitu ya. Nah, itu kriteria yang biasanya dilihat sama perusahaan kalau untuk fresh graduate. Nah, kalau teman-teman sebagian kecil mungkin di sini ada yang udah bekerja, nggak bisa lain, harus berprestasi. Ada achievement yang kalian pernah raih. Kalau sales jelas pernah jual sekian. Kalau QC pernah membantu perusahaan misalnya apa? Kalau lagi perusahaan sedang mengembangkan ISO, kalian kontribusi apa di ISO itu? Atau perusahaan lagi di audit, apa peran kalian di situ sehingga auditnya dinyatakan yang the best nilainya gitu ya. Nah, jadi ada prestasi yang kalian pernah buat. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Jadi kuncinya itu kurang lebih ya, Meli. Wah, keren banget sih. Teman-teman pasti walaupun singkat, tapi kalau kata anak milenial sekarang juga bilangnya berdaging. Berdaging katanya. Thank you banget kok Albert buat sharing, barusan jawabannya keren banget. Lalu juga, oke tadi sempat disinggung mengenai, banyak disinggung mengenai CV. Nah, boleh gak sih kok, boleh lebih spesifik gak untuk HR sendiri, untuk CV yang benar-benar biasanya bikin tertarik, itu apa aja sih yang tips-tips buat CV itu biar lebih bisa menarik? Kayak gitu. Terus sama misalnya nih, ini jadi salah satu hal yang sering dikhawatirkan juga nih buat para pelamar pekerjaan, yaitu mengenai tes wawancara. Nah, untuk dari Koko sebagai seorang dalam untuk punya gak sih tips-tips buat para pelamar, para pencari kerja, atau yang nanti mempersiapkan untuk melamar pekerjaan, tips-tips bagaimana kita bisa melalui proses wawancara dengan baik seperti itu kok. Yes. Terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Meli. Nah, CV ya, kalau bagi saya pengalaman saya belasan tahun sampai 13 tahunan lah kurang lebih ya di konsultan. Saya biasanya CV itu bagi saya nggak gitu terlalu matters. Yang penting isi CV-nya gitu ya. Tapi anyway, kalau teman-teman mau dilihat dan beda dengan yang lain, sekali lagi tadi saya bilang template CV itu banyak banget. Ya, template CV yang millennials gitu ya,
yang colorful dan one page gitu. Teman-teman fresh graduate kayaknya cukup one page saja ya. Jadi CV yang cuma 1 halaman, tapi di situ ada nomor telepon kalian, ada kuliah kalian, ada prestasi kalian, ada pengalaman organisasi kalian, cukup one page gitu ya. Nah, carinya gimana? Kalian tinggal buka Google, tinggal kata kunci CV bahasa Inggris. Yakin, lihat di menu gambar akan ada ribuan contoh template. Nah, tapi jangan salah. Nanti ketika masuk template, jangan sampai hal-hal kecil dilupakan. Saya pernah, wah ini kuliahnya bagus nih, wah, pengalaman juga oke. Saya telepon berkali-kali nggak bisa. Nomor teleponnya salah, gitu kan. Nomor telepon yang ada sekian belas itu, satu angka salah, setengah mati nggak bakal ditelepon, nggak bakal nyangkut, nggak bakal nyambung gitu ya. Jadi jangan sampai salah nomor telepon. Yang kedua, jangan sampai salah ketik. Ini kalau yang udah usia saya gitu ya, yang generasi X yang ngelihat, udah ngelihat salah ketik udah males, orangnya nggak teliti, nggak detail, apalagi buat accounting dilempar aja gitu ya. Atau kalau buat yang bagian marketing, saya biasa lihat fotonya, even fotonya jadi lihat gitu loh. Fotonya percaya diri atau enggak, fotonya tuh orang yang minder atau enggak bisa kelihatan loh dari fotonya loh. Saya dulu pengalaman pertama kali saya lulus kuliah dulu. Belum lulus kuliah, lagi masih kuliah ya. Saya magang waktu itu. Saya ada waktu itu memang masih manual, kertas itu setumpuk gitu ya, ribuan lamaran gitu ya. Mau dikualifikasinya fotonya dibuang itu. Itu kejam memang. Kalau sekarang kan nggak begitu lagi. Ya, nggak pakai kertas lagi. Jadi dulu ada ribuan tumpukan, kalau lihat Kompas ya, yang Sabtu Minggu, pasti kan banyak kolom lamaran tuh. Posisi ini dibuka Sabtu Minggu lah, kalian nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak tuh, Kompas Sabtu Minggu, itu iklan semua, lowongan pekerjaan banyak banget gitu ya. Nah, banyak yang ngelamar lewat situ, akhirnya berkardus-kardus tuh. Nah, mau nggak mau kan saya bagian rekrutmen waktu itu magangnya, saya mesti milih satu-satu kan, kebayang ribuan dipilihin gitu kan. Ada perusahaan yang males, ya udah yang sedapatnya, yang pertama kedua dipanggil aja, yang lain udah dibuang. Nah, kalau saya kan kesian, udah banyak nih yang lamar ya kan. Dipilih satu-satu, dibuka gitu kan, nggak ada kerjaan nih, dibuka ratusan gitu kan satu-satu. Mau nggak mau dilihatnya apa? Fotonya, formatin nilainya, udah ya. Yang lain dibuang. Nah, kalau sekarang pakai Jobstreet, pakai LinkedIn, tinggal di-sort kan, di-sort. Kalau pakai Jobstreet langsung kelihatan nih, mau di-sort based on kampus, based on IP, based on pengalaman gitu kan. Nah, yang penting balik lagi gitu ya, CV yang bagus tuh kayak gimana? CV yang bagus tuh sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi kalau kalian bisa ngelamar sales, tunjukkan kalian pernah pengalaman sales di situ. Minimal pernah di dalam organisasi, kalian pernah bagian yang menjual. Kalau kalian lagi melamar ke bagian accounting, tunjukkan bahwa kalian memang jadi bagian yang butuh detail waktu kuliah gitu. Jadi jangan semua hal ditulisin gitu, padahal nggak nyambung dengan yang dicari pekerjaan kalian gitu kan. Kalau kalian memang pekerjaannya tadi saya bilang ke marketing, ke sales, tunjukkan kreativitas kalian. Bahkan tunjukkan kalau kalian punya blog, punya portofolio apa gitu kan. Kalau kalian, apalagi kalau kalian graphic design misalnya, CV-nya mungkin 1 halaman, tapi diklik ada link ke portofolio kalian. Berapa gambar desain yang pernah kalian hasilkan, itu keren banget pasti. Ya, pasti akan dipanggil lebih dulu gitu kan. Karena biarpun saya pernah ngambil graphic design justru masih SMA, tapi hasil desainnya dia bagus gitu. Kan yang dibutuhkan kerjaan sekarang bukan cuma titel S1-nya, tapi skill dia gitu kan. Karena ngedesain itu butuh seni dan juga butuh ketelatenan kan. Nah, jadi ya harus tunjukkan kalau mau graphic design, tapi CV kalian aja nggak menunjukkan graphic design. Nah, itu kan nggak jaka sembung ya gitu. Jadi CV-nya sesuai kebutuhan. Jadi kalau kalian graphic design harus desainnya sebagus mungkin. Kalau accounting harus kelihatan rapi, tersusun, punya pengalaman di accounting gitu. Kalau masalah template itu mah tinggal 5 menit, sekarang nggak usah pusing. Sekali lagi googling CV bahasa Inggris. Kalau susah DM saya nanti di IG Albert Wanasida ya. Nah, pertanyaan kedua, interview. Interview sekarang udah nggak lagi ke kantor, jarang lah, masih ada sih ya. Kalau ke kantor ya pasti be prepare lah ya, be prepare, jangan sampai terlambat. Sama Zoom juga jangan sampai terlambat. Kita harus siap minimal 5-10 menit sebelumnya. Kalau wawancara nungguin itu kesal banget. Ini orang siap nggak sih? Ini orang serius nggak sih? Lewat 10 menit out gitu kan, kalau perusahaannya tegas gitu ya. Jadi be prepared, harus bersiap-siap. Penampilan kalian udah siap, yang sopan, yang santun gitu ya. Kecuali kalau memang bagian
desain kreativitas ya, itu mau pakai kaos juga nggak jadi masalah. Tapi kalau bagian yang umum ya bagian baju yang sesuai ya, be prepare secara waktu, secara penampilan gitu ya. Dan saat wawancara, kalian harus persiapan di rumah. Memperkirakan apa aja sih kira-kira pertanyaan yang bakal muncul. Kalau bagi fresh graduate, pertanyaan yang bakal muncul, kita harus siapin di kepala kita sebelum datang. Kalaupun di depan kaca, kalau ilmunya Kak Rudi, kita tanya, kita yang jawab. Dia habis dijawab bakal nanya apa lagi. Sampai ujungnya kita selesai interview, kita membayangkan bahwa kita welcome, kamu karyawan yang cocok memang di sini. Gitu. Jadi udah siap dulu secara mental gitu ya. Jadi secara mental kalian ketika interview, apa sih bakal yang ditanya? Umumnya yang ditanya itu, tadi kalau yang masih tradisional, ditanya kekuatannya apa, kelemahannya apa. Kenapa? Karena perusahaan mau lihat kekuatan kalian cocok dengan pekerjaan kalian, gitu ya. Kekuatan kalian senang nulis, senang di belakang meja, tapi cari kerjaan jualan yang nggak bakal nyambung, gitu ya. Jadi harus nyambung dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi kalian pikirin dulu di rumah. Yang kemungkinan ditanya, apa sih prestasi yang pernah kamu hasilkan? Ketika kuliah, kalian jangan bingung pas di interview, apa ya. Harus tulis dulu, makanya apa prestasi sekecil apapun prestasi harus ada gitu. Kalau pertanyaan-pertanyaan kata yang tradisional, saya mundur sedikit ya. Kalau pertanyaan tradisional, apa kekuatan, apa kelemahan kalian, itu juga harus ditulis. Saya orangnya teliti. Kalau saya interviewnya, saya tanya buktinya teliti apa. Tunjukkan, misalnya saya buat tulisan jarang sekali salah, karena saya pasti cross check. Jadi tunjukkan ada buktinya, gitu. Selalu tunjukkan bahwa saya tuh orangnya pantang menyerah misalnya. Oke, buktinya apa? Gitu. Apa masalah yang terberat yang pernah kamu alami dan kamu pernah melewati itu? Jadi nggak cuma ngomong saya pantang menyerah, wah saya orangnya gesit, saya wah buktinya apa? jadi sebelum ditanya di rumah prepare dulu ya pertanyaan apa aja yang bakal muncul. Karena di kita di Gojek ini banyak temen, cari yang udah pengalaman kayak Kak Citra dan yang lain. Kalau kalian tahu ada teman kita di sana, tanya dulu, kira-kira kalau ditanyanya apa sih sama HRD-nya? Karena HRD satu perusahaan beda sama perusahaan lain. Kalau yang tradisional, itu perusahaan-perusahaan family business umumnya, yang ditanya memang cuma kelemahan, kekurangan, pengalaman kita, gitu ya, prestasi kita, gitu ya. Tapi perusahaan multinasional, perusahaan yang asing yang dari Amerika, dan perusahaan-perusahaan yang interviewnya aja bahasa Inggris, itu ditanyanya sama kompetensi base gitu. Kompetensi base itu misalnya posisi itu membutuhkan problem solving. Jadi ditanya tuh, ada pernah tugas nggak mengenai problem solving yang berhubungan dengan problem solving. Misalnya kamu pernah mengalami hal terberat apa yang pernah kamu alami ketika bekerja. Terus cara mencari solusinya bagaimana? How you solve the problem. Dan hasilnya seperti apa. Nah, jadi itu yang lebih kompetensi base namanya. Tapi umumnya di Indonesia masih yang tradisional. Jadi kelemahan, kekurangan, bahkan hobinya dia tanya gitu ya. Nah, jadi nggak usah khawatir. Ini interview ini nggak bakal jadi masalah kalau yang kedua yang tadi saya kasih tahu di awal itu udah dilakukan sama kalian. Apa itu? Berprestasi. Kalau kalian akademi berprestasi dan kalian organisasi berprestasi, selama kalian humble, menjawabnya nggak dengan sengak dan sombong gitu ya, tapi dengan rendah hati, saya memang pernah mengalaminya dan saya pernah menjalaninya, seneng kok. Dan jawabnya juga nggak sekedarnya, jawabnya dengan passionate. Nah, yang terakhir, kita harus cari tahu dulu tentang perusahaan tersebut. Bukti bahwa kita memang eager, misal saya mau ke Sate Senayan, cari tahu dulu kapan berdirinya Sate Senayan, punya berapa cabang, sudah sebesar apa omsetnya kalau kalian bisa cari tahu gitu ya. Dan sekarang perusahaan itu lagi tahap apa gitu. Kalau kalian cari kerjaan di startup gitu ya. Ini startup udah stages mana? Udah masuk seri A, seri B, seri C. Apa itu seri A, seri B, seri C gitu ya. Perusahaan itu sudah punya employee berapa dan ke depan perusahaannya mau jadi seperti apa? Googling dulu. Jadi nggak boleh males, harus googling. Kalau punya teman, cari teman yang udah pernah kerja di sana. Kata kuncinya itu. Nah, yang bonusnya, tadi kan terakhir itu ya, bonusnya adalah, tadi saya bilang kata kunci yang tadi Kak Citra loh. Teman-teman, LinkedIn itu sekarang tuh, kalian kalau nggak punya teman di KFC misalnya, ya kalian temenan sama lulusan IPB, atau lulusan kesatuan, atau lulusan kampus kalian yang kerja di KFC.
kenalan di LinkedIn, apalagi kalau bisa sebelum interview, jadi dalam, tapi saya meng-create orang dalam. Itu namanya inisiatif. Karena kalau orang kayak gitu belum masuk aja udah cari tahu, udah cari temen yang ada di sana gitu kan. Itu malah one step ahead gitu. Artinya dia minat banget. Saya mau kerja di Unilever nih, tapi saya nggak punya temen yang di Unilever. Cari kakak kelas yang di sana, saya yakin lah. Nggak mungkin anak IPB, kesatuan nggak punya kakak kelas yang di perusahaan-perusahaan itu gitu. Atau kenalan sama saya nanti. Atau saya kenal tersebut. Jadi inisiatif harus kelihatan passion kalian sama perusahaan. Karena ditanya juga nanti ketika di endingnya ada yang mau ditanya, kalau kalian cuma enggak, wah itu pasti orang itu nggak punya motivasi mau kerja di saya. Tapi kalau wah saya tertarik banget nih kerja di sana seperti apa gitu ya. Nah kalian mesti cetuskan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif ketika di interview gitu ya. Misalnya perusahaan ini 5 tahun lagi mau dibawa kemana Pak? Dan apa ekspektasi saya kalau saya ditempatkan di sini, Bapak ekspektasi terhadap saya apa? Jadi kelihatan bahwa kalian itu minat sama pekerjaannya, gitu ya. Nah itu aja mungkin ya. Kalau nggak saya bisa 3 jam nanti. Thank you Meli. Lanjut pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Albert. Aduh keren banget. Tadi udah bahas mengenai CV, juga mengenai wawancara. Oh teman-teman, aku mau ngasih ini nih juga. Tadi kan udah dibahas CV. Tadi kata Kak Albert dia kayak ngasih saran kalau misalkan mau cari template CV, kita bisa yang satu yang simple bisa tadi katanya keywordnya CV pakai bahasa Inggris. Nah, aku mau ngasih tips juga nih teman-teman kalau misalkan mau yang seperti kayak Albert tadi bilang, kalian juga bisa searching CV ATS friendly atau CV ATS. Nah, itu yang biasanya yang simple yang tadi udah dijelasin sama Kak Albert. Atau kalau misalkan kalian mau yang kreatif, CV kreatif, itu yang biasanya dipakai untuk desain dan kebanyakan sekarang juga untuk apalagi untuk media-media itu pakai CV itu kalian bisa cari template di Canva itu sangat banyak banget sekali teman-teman. Jadi good luck. Oke, tadi terima kasih Kak untuk masukan-masukannya. Nah, tuh tadi kata Kak Albert nih, boleh DM ke IG saya. Nih, ada di situ dikasih tahu IG-nya, kalian boleh tuh tanya-tanya. Feel free untuk tanya ya Kak ya. Yoi, karena saya yakin di sini kan cuma sebentar banget ya. Nah kalau kalian, Canva apa sih? Buat Canva kayak gimana? Sekarang mah tinggal googling how to make Canva gitu ya. Iya, benar-benar. Even anak saya yang SD aja udah bisa gitu. Jadi sekarang nggak ada alasan ya teman-teman, saya yakin ya. Makanya saya satu lagi nih tambahan nih Meli. Saya punya tips ya, namanya tips the power of not yet gitu ya. The power of not yet. Apa sih maksudnya kekuatan belum selesai? Kekuatan not yet maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau saya belum bisa, belum benar. Yes. I cannot do gitu ya. Saya tidak dapat yet. Saya tidak dapat yet. Saya tidak tahu yet gitu. I don't know yet. I cannot do yet. Artinya apa? Memang saya belum bisa sekarang, tapi nanti saya bisa. Saya belum tahu sekarang, tapi saya nanti tahu. I have no friends in the company yet. Jadi nggak ada alasan gitu ya. Saya clue yang terakhir dan bonusnya lagi, selain tadi saya bilang ini, semua kita bisa terkoneksi dengan siapapun sekarang. Kita bisa koneksi dengan presiden siapa sekarang di Amerika, Biden gitu ya. Saya cuma butuh 1 orang di depan saya, maksimal 2 orang untuk saya bisa kenalan dengan Biden. Sekarang udah ada namanya teori network ya. Kalau nanti kalian mau tanya silakan, nanti saya jelaskan ya. Thank you Meli. Thank you. Tambah lagi tuh ilmunya teman-teman. Terima kasih untuk banyak ilmunya kok. Nah, ini nih, oke. Boleh nih terakhir, pertanyaan terakhir. Pesan Koko buat fresh graduate. Boleh. Oke, nah pesannya sederhana. Saya kalau keliling kemana-mana gitu ya, saya bagi ini keliling kita teman-teman sama organisasi kita gitu ya. Saya keliling dari Aceh sampai Papua, dari Soe sampai Ngabang gitu ya. Satu kata kunci yang saya nggak pernah lupa kalau saya keliling gitu ya, gantungkan pesan saya, gantungkan cita-cita kita bukan setinggi langit ya, itu salah, tapi setinggi yang Tuhan mau ya, karena Tuhan lebih tinggi daripada langit. Dan yakin bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan kita nggak akan hilang. Dan teman-teman siapa? Teman-teman adalah anak-anak panah di tangan pahlawan.
pahlawannya siapa? Ya Tuhan gitu. Pahlawannya siapa? Orang tua kalian, guru kalian, kita kakak-kakak orang di gereja. Tapi yang pasti teman-teman ini anak panah gitu ya, yang membuat bola basket hebat, Michael Jordan-nya, yang membuat biola hebat, pemain biolanya. Dan hidup kita yang membuat kita hebat adalah Tuhan yang hebat. Nah, jadi siap-siap teman-teman ketika datang interview, mau siap-siap kerja, ingat siapa kita? Kita anak panah di tangan pahlawan. Keren banget pokoknya. Itu aja. Jadi gantungkan cita-cita kita bukan setinggi langit, karena Tuhan lebih tinggi dari langit, gitu. Tapi setinggi yang Tuhan mau. Artinya apa? Cari tahu dulu apa yang Tuhan mau, apa passion yang Tuhan mau buat hidup kita kerjakan, dan apakah itu klop dengan potensi kita dan passion kita. Ketika itu klop apa yang Tuhan calling dan apa itu menjadi potensi kita, akan ada boom. Nggak usah nunggu gitu ya. Kayak Kak Citra, sekarang saya yakin dengan pengalamannya itu, dia nggak ngelama kerja pun, ketika di LinkedIn prestasinya kelihatan, dia bisa didekati oleh orang HRD perusahaan lain. Atau kalau udah level-level manager, akan didekati oleh headhunter namanya. Oleh konsultan untuk dipindahin. Jadi nggak usah pindah, karena diamond itu kelihatan, atau emas itu kelihatan, atau yang harumnya bagus itu kecium gitu. Yang cium itu nanti orang HRD-nya yang datangin kalian, dekati kalian, nggak usah melamar, akan dilamar. Sampai stage itu nanti kalian akan ngalami gitu ya, in the future. Thank you, Mary. Oke, thank you banget Ko Albert pesannya. Itu ngena banget ya teman-teman tadi. Aku maaf nih kalau misalkan berisik. Maaf. Nggak apa-apa. Jadi benar kata Ko Albert, intinya jangan gantungan cita-cita kita setinggi langit atau setinggi plafon, tapi setinggi yang Tuhan mau, karena Tuhan lebih besar, lebih tinggi bahkan daripada langit. Keren, kita kasih plus juga nih buat Kak Albert. Thank you, Kak. Oke nih teman-teman, jadi kita udah di sesi terakhir sharing-sharing dengan para narasumber kita hari ini. Nah, sebelum kita ke main room lagi, ada nih, aku mau kasih kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya apa aja yang berkaitan dengan tadi yang udah dijelasin tadi oleh Kak Citra dan Kak Albert. Nih, ada yang mau bertanya boleh nih, boleh raise hand kali ya? Boleh raise hand nih, siapa yang mau bertanya? Steven, Yobel, Sujud, Desi, Wita, Franz, Lelis, Indah, Natali, atau Kak Feb juga boleh banget nih kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai apa yang udah dijelasin atau diceritain tadi sama narasumber kita. Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak, ntar aku yang nanya. Oke, gimana nih? Apa saking udah daging banget, jadinya kayak, aduh, udah kepenuh nih, udah tahu nih, udah kenyang nih sama sharing-sharing kita hari ini. Bagaimana teman-teman? Ayo, ada Steven, Yobel, Sujud, Desi, Wita, aku ngabsen lagi nih. Franz, Lelis, dan Indah, Natali, Kalfeb, ada yang ditanyakan nggak? Ayo, mau bertanya sesat di jalan loh ini. Nah, tuh, udah dikode-kodein tuh sama narasumbernya langsung. Ayo, tanya apa aja boleh kok, asal jangan tanya jodoh aja ya. Berat itu soalnya. Oke, kayaknya masih ada yang malu-malu atau ada yang masih mikir-mikir kali ya. Nih, kalau aku deh nih, Kak, kalau dari aku nih, Kak. Kalau aku nih, aku mau nanya nih, Kak. Kan sekarang tuh banyak banget nih, Kak, marak yang namanya lowongan pekerjaan palsu. Dan itu tuh aku sempat nemuin bahkan mereka tuh pakai emailnya tuh benar-benar email tuh kayak email perusahaannya benar-benar gitu, dan template-nya juga benar-benar mirip banget, bahkan dia ada kasih kayak lampiran dengan spesifikasi perusahaannya langsung gitu. Tapi ternyata hal tersebut hoax atau palsu, lamaran itu palsu. Itu gimana sih Kak cara ngatasinya kalau misalkan kita ngalamin kasus seperti itu? Boleh dari Kak Citra sebagai employee yang mungkin pernah dapat cerita atau ngalamin sendiri, atau mungkin Kak Albert sebagai HR perusahaan nih wanti-wanti ini kita-kita nih yang lagi ngelamar. Kak Citra dulu. Coba ya, aku sih kebetulan emang belum pernah nemu yang kayak gitu, karena sejauh ini pasti aku kebanyakan itu aku dapetnya dari link. Ya saya nge-link kayak
aku kecuali pekerjaan pertamaku aja aku masih dapetnya info dari dosenku. Info dari dosen, terus kemudian aku ditarik ke Hokben, terus aku pindah ke Sate Senayan, itu pun masih dapet apa namanya kayak kata-kata pengantar dari direksiku ke direksinya Sate Senayan gitu. Aku belum pernah kayak gitu, cuman aku timku ada yang kemarin dia sharing adiknya cari kerjaan, terus aku ikutan bantuan ngecekin perusahaannya. Jadi waktu itu perusahaannya apa ya? Aku lupa. Waktu itu kita ngecekinnya pakai website. Aku waktu itu aku searching waktu kemarin tuh. Aku searching kan dia ada nama perusahaannya tuh, ada emailnya ada serius. Dia tuh ngasih email panggilan interview, ada persyaratnya apa aja, tanggal berapa, di tempatnya di mana. Nah, ya udah kita searching. Ada alamatnya, ya udah pakai Google Map ditengok. Kan kalau perusahaan-perusahaan besar ada pelangnya tuh pasti di depannya. Tapi beberapa perusahaan juga emang nggak ada pelangnya kan, Kak? Ya nggak sih, Kak Albert? Aku aja. Ya betul. Aku aja dapur pusatku nggak ada pelangnya. Ya, rendah hati mereka supaya pajaknya kecil. Nah, itu makanya itu emang ada beberapa perusahaan tuh dia nggak pasang pelang, tapi Bayar pajak soalnya kalau pelang. ya Kak. Nah, tapi minimal orang tahu bahwa itu tuh ada perusahaan di situ gitu. Kalau misalnya ada waktu, kemarin aku saranin ke adik timku itu, atau enggak mapai aja ke situ, jalan aja. Tanyain aja, kan biasanya ada tukang warung depan tuh. Emang beneran nggak sih, Dek? Ya gitu loh, jadi kayak agak-agak detektif. Lagian sekalian prepare. Kalaupun misalkan ternyata besoknya dia datang ke situ sebagai interviewer kan, dia setidaknya udah bisa, oh dapat bayangan jalannya dari sini lewat sini, macet di sini kan, jadi lebih well prepare. Itu sih, sama teleponnya diangkat beneran apa enggak. Pokoknya ngecek informasi yang disampaikan ada di emailnya, dicek lagi ulang. Jangan percaya gitu aja. Apalagi kalau diminta duit ya, Kak. Ah iya. No. Ngelamar pekerjaan nggak usah pakai duit. Asli. Mending duit. Enggak, tapi benar itu soal duit itu. Jadi kalau bayar gitu udah pasti coret aja. Kalau minta duit coret aja. Nggak mungkin ada perusahaan cari karyawan minta duit, nggak ada gitu. Kalau karyawan minta duit untuk apa? Untuk training dulu, coret aja. Gitu kalau nahan itu gimana, Kak? Nahan ijazah. Nahan apa? Iya, nahan ijazah. Kan ada beberapa tuh katanya nahan ijazah. Ya, kalau nahan ijazah memang beberapa perusahaan untuk khususnya MT gitu ya, manajemen trainee, itu nahan ijazah. Kenapa? Karena dia udah invest training selama 3 bulan atau berapa lama gitu kan. Jadi kalian nggak boleh keluar selama 2 tahun misalnya. Itu ijazah nggak bakal hilang, tapi ditahan sampai kalau kalian 2 tahun dibalikin lagi. Jadi nggak usah khawatir, pasti dibalikin. Cuman masalahnya kenapa ditahan? Karena kadang-kadang banyak milenial udah di training, besoknya di training hilang gitu kan. Nomor telepon diganti, rumahnya ngekos, tengah mati carinya. Betul, benar. Kejadian pengalaman ya, pengalaman tim kita kayak gitu ya. Nah, jadi yes. Jadi kenapa bukan perusahaannya galak, perusahaannya kejam gitu ya, tapi memang masih beberapa bahkan kayak bank tertentu dia ijazah ditahan. Kenapa? Karena dia mau make sure kalau kalian komit ya komit gitu loh. Setahun, 2 tahun gitu. Karena banyak anak millennials gitu ya, bukan kalian sih ya mungkin gitu ya. Ada Gen Z yang nakal, tricky gitu ya, datang ke sana udah di training kan, kadang-kadang ada trainingnya, dapat ilmu, dikasih makan gitu, segala macam fasilitas, tiba-tiba hilang. Nah, kan perusahaan udah keluar duit gitu ya. Nah, tapi kalau tadi kayak Citra, untuk mengatasi yang palsu-palsu kayak gitu, ya pasti kalian googling dulu deh. Googling dulu. Kalau emailnya Gmail dipertanyakan atau Yahoo, yang pasti emailnya email resmi sesuai dengan websitenya perusahaan. Kalaupun sudah sesuai website perusahaan, di googling lagi. Biasanya kalau hoax itu banyak orang yang udah komen kok, oh ini hoax, ini nggak bagus nih, gitu. Jadi sekarang banyak kok orang-orang yang begitu baik hati, ketika itu hoax, mereka komen nih jangan masuk nih. Dan biasanya nggak mungkin korbannya cuma satu, nggak dapat duit tuh yang nipunya, pasti korbannya banyak. Nah jadi cari tahu, googling. Biasanya saya googling ketemu tuh, ya. Atau tanya saya deh, nanti saya bantuin gitu ya, ngecekin. Nah
paling sederhana kata Kak Citra, masuk ke websitenya, siapa tahu ada bagian karirnya, dicek bener nggak ada situ. Kalaupun di situnya nggak ada bagian karir, telepon sejauh pulsa. Halo, perusahaan ini mau yang jawab resepsionis nggak apa-apa. Lagi buka lowongan ya, soalnya tadi dapat informasi bla 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 gitu kan. Kalau dia nggak yakin, dia bisa resepsionisnya info ke HRD gitu. Itu yang paling jauh lah yang kita bisa lakukan, telepon gitu ya. Tapi kalau googling aja harusnya kalau palsu, kecuali kalau nipunya cuma nipu 1-2 orang. Biasanya nipu tuh banyak. Jadi biasanya banyak info kok di Google ya. Itu aja sih mungkin. Thank you kakak-kakak. Paling aku nambahin satu nih. Boleh. Selain tadi juga nih, kita bisa cari di Kaskus. Nah, walaupun aku sebenarnya bukan hidup di zaman Kaskus, bukan, nggak ngalamin aktif di Kaskus, cuma Kaskus itu sampai sekarang ternyata bermanfaat untuk mencari info. Karena mereka yang ada di Kaskus itu yang aku lihat adalah orang yang mempunyai pengalaman-pengalaman kejadiannya seperti itu, mereka sharing di situ, banyak di situ. Itu sih buat kalau dari aku tambahan, karena aku pernah ngalamin soalnya. Oh, pernah ngalamin ditipu maksudnya? Dan puji Tuhan, tapi nggak pernah jadi korban, karena aku orangnya nggak mau langsung percayaan soalnya. Yes, sama, saya juga. Kita jangan mau langsung percaya lah, harus dicek dulu. Kalau untuk kepentingan kayak gitu ya. Oke nih, ada teman kita ternyata yang katanya mau nanya. Ada Steven ILR, ya. Boleh nih kalau ingin bertanya, boleh on cam juga. Kita pengen tahu nih, Steven yang mana ya, gitu. Oke, shalom semuanya. Jadi aku pengen nanya ke Ko Albert. Dan pertanyaannya ini berdasarkan ini sih, penasaran sih. Jadi aku pengen tanya, dulu Ko Albert ini pas mahasiswa ini jurusannya apa, dan pertama kali istilahnya nyemplung ke dunia HR itu gimana gitu, apakah setelah lulus langsung apply dan langsung masuk ke dunia HR atau bagaimana gitu sih pertanyaannya. Oke, good question Steven. Nah, mukanya kelihatan. Steven dari mana nih aslinya? Aku dari Semarang ini, maksudnya tempat aku sekarang. Oh, kan ya ini kenal sama kita dari GKD Semarang atau dari mana? Iya, adanya Kak Sarah kok. Oh, oke. Nah, Steven, ini menarik pertanyaan kamu. Saya S1-nya accounting. S1 saya accounting, S2 saya SDM, S3 saya SDM. Ya, untungnya saya dulu accounting tuh SE ya, sarjana ekonomi. Jadi masih linear ya. Jadi masih bisa jadi profesor lah gitu kalau mau gitu ya. Jadi sarjana ekonomi accounting, kemudian manajemen SDM dan manajemen SDM. Nah, saya dulu accounting dan saya cerita tadi saya IP-nya cum laude, tapi cum laude di bagian accounting. Padahal saya bukan passion di bagian accounting ya. Nah, apa akibatnya? Saya kuliah accounting. Kenapa sih saya kuliah accounting? Nah, saya cerita sedikit nih. Saya dulu orang tua saya maunya saya dokter gitu ya. Anak 1, kedua, ketiga, keempat, kelima nggak ada yang jadi dokter, termasuk saya anak bungsu. Akhirnya saya masuk IPA. Masuk IPA supaya ada kans buat jadi dokter gitu ya. Tapi pas di ujung mau milih penjurusan, saya milih UI waktu itu gitu ya. Saya milihnya cuman accounting dan ternyata accounting itu sosial gitu ya. Dan saya belajar IPA. Nah, akhirnya saya coba-coba dan puji Tuhan gagal ke UI gitu ya. Akhirnya masuk ke Trisakti, pernah cerita. Trisakti saya masuk, saya kuliah accounting. Nah, saya bilang tadi apapun bisa dipelajari. Akhirnya lumayan lah. Orang lain zaman saya itu 4 tahun lulus, saya 3,5 tahun lulus gitu kan. Tapi nih setelah lulus, Steven, saya melamar kerja ke 40 perusahaan. Hampir kurang lebih. Saya catat loh, bukan 40 tahun orang Israel ya. Ini 40 perusahaan. Saya ngelamar ke perusahaan gede-gede ya. EY, perusahaan publik terbesar, dipanggil lah IP-nya cum laude gitu kan. Saya email dipanggil, tapi nggak diterima gitu kan. Saya sampai dulu zaman Breadtalk, Citra waktu masih awal berdiri, ya, saya ketemu langsung sama foundernya Breadtalk gitu ya. Saya datang nggak diterima gitu. Pokoknya semua yang sampai pabrik di Tangerang, saya catat tuh. Saya rajin udah nyatet sampai 40 perusahaan nggak ada yang menerima saya. Padahal IP-nya cum laude. Nah, waktu itu Tuhan sadarin saya bahwa saya memang
bukan orang yang suka detail, bukan orang yang suka di belakang meja, tapi saya suka ketemu orang, suka ngajar, suka jualan lebih mending daripada ngerjain data, daripada ngerjain angka, gitu kan. Akhirnya apa? Puji Tuhan ada jalan untuk saya lanjuti kuliah S2, beasiswa S2, dan kakak saya bantuin, orang tua saya bantuin waktu itu. Saya pakai beasiswa pinjaman namanya, setelah lulus baru nyicil. Nah, saya waktu itu di saya ternyata pas memang kebanyakan tadi 40 perusahaan, saya juga ada yang nolak sih, saya nggak mau gitu ya, tapi kebanyakan saya ditolak lah. Itu kegagalan saya gitu ya. Nah, tapi puji Tuhan, Tuhan ubahkan kegagalan saya untuk saya justru melanjutin S2. Di S2 ini saya nemuin bahwa ternyata saya orang SDM. Kenapa saya harus jadi accounting gitu kan? Pendidikan saya nggak nyambung. Enggak juga. Dulu butuh orang SDM yang bisa baca laporan keuangan. Butuh orang SDM yang bisa ngitung. Nah, kan lumayan kepake juga S1-nya. Nah, ketika S2 saya menemukan passion saya SDM, akhirnya saya kuliah jurusan SDM. Akhirnya apa, Steven? Saya ngelamar jam 10, saya belum lulus ya, saya belum wisuda, saya udah sidang waktu itu, saya ngelamar jam 10 pagi, besoknya dipanggil, kemudian langsung interview, langsung ke kantor pusat, langsung ke pabriknya, waktu itu 11.000 karyawan di Mulia Industrindo, langsung diterima 3 hari. Nah, jadi kalau Tuhan mau, belum lulus aja udah diterima, gitu ya, dipanggil dengan begitu cepat. Kenapa? Karena Tuhan baik, Tuhan mau menjuruskan saya sesuai passion saya. Saya memang orangnya orang SDM. Nah, jadi itu cikal bakal saya terjun ke dunia SDM. Jadi saya kerja di bagian organization development, terus saya juga kerja di bagian recruitment assessment. Akhirnya saya buka kantor konsultan sendiri dan jadi konsultan, gitu ya. Jadi itu kurang lebih background-nya. Jadi karena saya kecemplung ke S1 yang bukan passion saya, tapi puji Tuhan lulus, akhirnya ada kesempatan Tuhan balikin lagi GPS saya yang udah sesat, GPS-nya Tuhan rapikan kembali, dan akhirnya ketemu track yang benar dengan kuliah S2 bagian SDM. Akhirnya saya kerja dengan jalannya Tuhan. Kurang lebih gitu, Stephen, jawabannya. Oke, Pak Albert sangat menjawab. Thank you. Yang pasti ada jalannya, Stephen. Maksudnya ada jalannya, misalnya gini, saya kuliahnya manajemen atau saya kuliahnya accounting, tapi kok bisa bagian SDM? Siapa tahu di organisasinya dia ngelola tim, ngelola organisasi gitu. Pasti ada jalannya gitu, ada kaitannya gitu ya, ada sangkutannya. Nah, tapi kalau tadi ada lupa nih yang dibicarakan tren usaha pekerjaan yang saat ini dibutuhkan gitu ya. Ini sekarang kalau teman-teman kayak Steven udah semester berapa? Ya, aku udah semester 8. Jurusan apa? Nah, aku jurusan psikologi. Oh, mantap. Psikologi mah bisa kemana aja. Karena psikologi, orang marketing butuh psikologi, karena jualan butuh consumer behavior. SDM butuh bagian orang SDM butuh psikologi. Orang apa yang nggak butuh psikologi? Orang accounting sebenarnya ada namanya accounting behavior, tapi memang agak lebih susah gitu ya, karena kayak Steven udah punya passion mau kerja di perusahaan apa, bagian apa? Sejauh ini karena aku magang di sebuah biro gitu kan ya, bironya jalan di asesmen gitu juga, yang kayak tadi Pak Albert jelasin. Jadi ya ketertarikanku sejauh apa yang aku udah alamin gitu. Jadi aku tertarik di bagian yang seperti ini. Cuman kan aku belum pernah terjun langsung nih ke yang HR. Sedangkan HR itu kalau di psikologi sangat kayak booming banget gitu. Jadi aku penasaran juga gitu. Ya, kalau psikologi sama HR udah pasti deket banget lah. Itu sih majority orang psikologi pasti ke SDM gitu ya. Nah, tapi yang SDM pun sekarang menarik tuh. Bukan cuma assessment. Jadi kan kalau habis lulus banyak yang nggak mau kerja, maunya ngasong gitu ya. Jadi kerja jadi assessor, freelance gitu ya. Nah, karena saya tim saya bukan psikolog tapi banyak tim saya udah S2 psikolog gitu ya. Banyak yang ngasong-ngasong gitu, dan sekarang teman-teman yang dibutuhkan di SDM itu kalau mengerti tentang people analytics, big data gitu ya. Apalagi kalau teman-teman Steven siap menjadi seorang psikolog yang hebat, asesor yang hebat di dunia metaverse. Sekarang banyak dunia apa? Keren-keren. Metaverse. Tadi metaverse. Yes, nah baru dengar aku istilahnya. Nah, sebentar lagi akan ada HR in metaverse. Nah, ya, itu metaverse, ya itu nanti jadi topik disertasi pun bagus, tapi belum. Maksud saya gini, Steven, saya jadi kejauhan. Nah, pokoknya intinya banyak mainan yang bagus lah kalau kamu di dunia psikolog ya. Itu bisa kemana aja.
Thank you buat pertanyaannya. Oke, thank you juga kok untuk penjelasannya, sangat menjawab. Yes. Nanti kalau mau tanya-tanya lagi DM aja ya. Thank you ya, Steven. Oke, siap kok. Ini aku balikin ke Kameli. Oke, thank you buat pertanyaan Steven, thank you buat jawabannya Kak Albert. Teman-teman nih masih ada waktu 7 menit lagi buat kita. Kalau misalkan kalian ada yang mau nanya, teman-teman ada yang masih mau nanya, boleh banget nih. Ada Yobel, Desi, aku absen lagi nih ya, Sujud, Fran, Swita, ada Lelis, ada Indah dan Natali. Kalau misalkan ada yang bertanya, atau mungkin Kak Chandra juga tiba-tiba kepikiran sesuatu gitu, mau nanya boleh banget nih. Atau mau sharing nambahin boleh loh. Iya, boleh banget juga nih. Teman-teman ada yang mau sharing atau mau cerita-cerita juga boleh sih. Boleh. Mau komen juga boleh, komen. Nggak setuju. Oh, sangat bener. Ada yang mau sangka boleh. Iya, pengalaman saya beda nih. Boleh loh, kita diskusi di sini. Ya. Kak Chandra udah siap ngomong nih. Kak Chandra. Oh iya teman-teman, aku juga mau info nih. Kak Chandra juga bisa kita bilang salah satu employee yang keren juga nih. Kalau kalian tahu seorang Kak Chandra. Beneran nggak suara? Ya Kak, kenapa Kak? Aman. Ya Kakak mau tambah-tambahin? Mau nambah-nambahin? Teman-teman semoga ya diskusi kita kali ini banyak membantu teman-teman. Jika ada yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya udah terjawab sama sharing-sharing narasumber kita. Ini aku mau nawarin lagi nih, masih ada 4 menit. Teman-teman ada yang ingin tanyakan nggak? Steven, masih ada yang ingin tanyakan lagi? Udah cukup? Cukup dari aku. Nah, terus nih yang masih off cam nih semuanya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Apa udah kenyang banget sama daging-daging yang udah dikasih sama narasumber-narasumber kita hari ini? Kebanyakan daging juga nggak sehat ya, mesti sayurannya nih. Nggak, maksud saya gini, ini teman-teman satu lagi nih nambahan tips ya, sekalian nunggu masih 3 menit lagi ya. Nah teman-teman, karakteristik employee yang senang bertanya, aktif bertanya itu juga disenangi sama perusahaan ya. Jadi teman-teman latih di kampus, jangan cuma dengerin aja dosennya, nanya dosennya. Kenapa? Karena semakin sering kita nanya, jangan takut semakin dianggap bodoh kok. Banyak yang lain juga mungkin nggak tahu gitu, sama-sama nggak tahu, cuma males nanya gitu. Dengan kita aktif nanya, dosen kita jadi kenal kita. Dosen kita kenal kita, yang nilai itu bukan robot, yang kasih nilai kita di mata kuliah itu manusia. Pasti ada subjektivitasnya. Senang nanya, aktif di kelas, nilainya pasti lebih tinggi, automatically gitu ya. Kecuali kalau nanyanya buat rusuh ya. Tapi kalau nanyanya serius buat nanya, dosen seneng kok sama mahasiswa yang aktif gitu ya, supaya kelasnya hidup. Nah, jadi kayak gini-gini pun teman-teman dilatih. Nah, kita agak sedih nih kalau teman-teman di sini malu-malu tanya gitu ya. Harapannya sih bukannya nggak ada yang bukan malu-malu ya. Harapannya benar-benar tadi Kak Meli udah kenyang banget, udah oke banget gitu ya. Kita optimis, teman-teman udah jelas banget. Jadi nggak nanya gitu ya. Tapi teman-teman ayo latih curiosity kita. Ayo bertanya gitu ya. Ketika yang teman-teman masih kuliah nih ya. Oke, itu aja tambahan dari saya. Thank you. Oke, thank you. Nah, oke, terima kasih. Agak lama, maaf sebentar ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk kesempatan waktunya. Udah mau nyempatin untuk ikut sesi kita tanya